untuk tim Falcon. Dan bahkan ini bagus banget. Dia bisa mengamankan Cloud untuk ke arah backline terhadap seorang Cecilion, itu pilihan yang sangat-sangat baik. Dan bahkan dengan jungle terhadap seorang Tamus, mungkin ini akan bisa menghentikan permainan dari seorang Ryzen yang terlalu barbar. Yang bisa dipunish. Yes, bener banget. Oke, komposisi 10 hero sudah memochan Oji. Kalau aku boleh lihat, komposisi sebenarnya Lolita ini berarti Omega emang mau mainnya ke arah late game sih. Ya. Cecilion, Lolita mainnya sabar dulu, reset dulu. Tarik, salam. Sementara kalau Falcon dari komposisinya kuat juga sebenarnya high groundnya, apalagi late gamenya masih memiliki Natalia. Cloud. Dan juga Natalia itu yang late gamenya nanti job desk-nya mungkin lebih ke arah bener-bener flanking ya. Iya, jadi tergantung ya kalau misalnya Omega seneng banget main ke late game dan mereka bisa bawa draft ini ke arah late game, kemungkinan besar Omega masih bisa dapetin chance tentunya untuk dapetin game pertama. So kita bakal melihat seperti apa untuk game pertama antara match lower bracket kita, tim Falcon dari Myanmar melawan Omega dari Filipina. Alright, kita lihat kali ini di mana para pemain dari tim Falcon. Mereka mencoba untuk melakukan mendominasi, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Ryzen di sisi sebelah kanan bersama dengan Kenny yang bebas banget. Berbanding terbaliknya Naomi harus mundur ke arah belakang dan Chaknu ternyata harus stay by on position di sana. Dia tidak akan membuat seorang Naomi ini masuk ke dalam dari seorang Ryzen yang dimana Ryzen akhirnya bisa mendapatkan satu buah poin purple, tapi ternyata Ryzen bakal coba diganggu pergerakan di sana. Tidak langsung dicolek Little Wonder-nya, agak bermain di Kating dulu, bikin seorang Ryzen ini sekarat dan gak bisa pulang. Tapi lihat Naomi, Mystic Field sudah datang ke arah belakang, dan bahkan Ryzen mundur ke arah belakang. Retribution is 1 point from Ken. Chaknu gak bisa terlalu berbar, memilih untuk mundur terlebih dahulu, dan bahkan Kelra bakal coba untuk membantu menuju ke arah sungai dan ternyata masih belum efektif. Melihat pertarungan di arah top lane, membuat Omega akhirnya memutuskan untuk ketok palu, kita mundur terlebih dahulu, tapi ternyata di cancel. Naomi ganggu banget Natalianya Goni. Gila, ini yang kita sudah ekspektasikan juga. Gameplay dari Natalia, lihat di minimap. Masih membayang-bayangi jungle dari teman-teman Omega. Dan kalau aku lihat 2 menit pertama memang belum ada point kill, belum ada korban, cuman setupan yang menjadi lebih penting. Untuk saat ini kedua gold laner masih farming bebas aja sebenarnya. Iya, dan itu yang udah kita bahas ya sebenarnya, ini Natalia di Land of Dawn gak bakalan aman, nyaman, tentram dan damai. Feelingnya pasti bakal langsung insecure, tapi Ryzen ternyata ditabrak Oji. Oke, langsung dicobakan first blood, didapatkan dengan pasti tanpa execute. Tanpa execute. Harus digaris bawahi, tanpa execute. Tandanya ini bakal bisa invasi selanjutnya. Itu makes, itu akan menjadi pilihan Kera. Dan ternyata yang aku kira Natalia ini akan menjadi satu buah sosok menyeramkan untuk seorang Kera. Tapi nampaknya Naomi ini punya mindset yang lebih lagi deh kayaknya. Karena lihat deh, Keranya malah gak disentuh. Yang dimana harusnya Naomi ini punya makanan lembut, makanan enak, tinggal dikunyah tuh Keranya. Bener dong? Benar, tapi mungkin dia mau main aman aja kali ya. Dan ngincer ke yang lain tentunya. Dimana Ryzen juga udah tumbang dengan adanya rotasi tadi, 3 pemain langsung ke area bawah. Dan ini sih rotasi yang gak berhenti dari Naomi yang cukup menyeramkan karena dia bisa di mana-mana. Dan bahkan lihat Naomi mulai masuk lagi dan lagi menyentuh ke arah Kelra seperti yang tadi Oji baru bahas. Kelranya baru disentuh begitu aja, tapi ternyata terlalu deep ke arah turret juga. Dan Kelra pun sudah mulai peka dengan keberadaan dari seorang Naomi. Ya, kalau ngomongin Natalia ini, Naomi dia lebih memilih invasi jungle, ganggu rotasi, farming rotasi dari seorang Ryzen. Karena balik lagi Tamus ini ya dia bisa loncat, cuman dengan adanya follow up Tamus ini Ryzen agak sedikit vulnerable, terbukti dia sudah di take down sekali. Benar, dan apalagi tipikalnya juga pemain yang dihadam itu adalah Uranus, yang Uranus sebenarnya bakal main tarik ulur sampai didapetin pasifnya yang bisa bantu dia regennya tuh makin cepat. Betul. Dan tahu nggak apa yang bikin lebih berat lagi untuk sementara waktu ini, Omega benar-benar harus bawa ke late game banget. Iya banget. Late game banget, dia butuh Cecilion untuk survive, dia butuh Cecilion untuk bertahan dan memiliki power spike-nya. Tapi itu kan waktunya lama. Dan lihat, sedangkan dia langsung di zoning out di Friesland dan emblemnya, silakan Cody. Wah, ini kalau ngeliat dari emblemnya, Magic Shop, bahkan movement speed untuk Cecilion standar aja. Penetration ya, dia main Penetration, standar. Tapi lihat di saat holding lagi dikeluarkan, Ryzen bakal dipaksakan ke arah serba execute. No, Titan execute-nya sangat baik, itu wise banget. Karena apa? Lagi Inferno, dan itu belum bisa ditumbangan. Terlalu sayang untuk coba dipaksa, tapi ternyata tidak, tinggal diam dari seorang Kane.
berada di garis depan. Dan Zeus kami retribusi dari spot point dan Ken kabur. Main gangsing dulu ada Etumix di depan sana. Mencoba ditutup begitu saja. Etumix, damage selalu sakit. Justin tidak bisa menutup pergerakan tapi Naomi on blast. Dan masih ada sprint. Gak berhasil didapatkan. Kera pun bahkan udah mengeluarkan shotgunnya, Weskernya. Tapi kali ini belum bisa mendapatkan satu poin pun. Tapi di sisi lain, Golden Light again langsung membuat seorang Cecilian A2Max berubah menjadi 2. Itu langsung berkuras darahnya dan bahkan kali ini Yellow Flash mencoba untuk tarik ulur sampai lihat kawanan dari Falcon mulai datang lagi dan lagi. Ryzen ditumbangkan begitu saja. Masih mau lebih, ternyata dari Renzio dia nggak mau terlalu memaksakan karena dia tahu dua playernya sudah tumbang, dia Remit dan juga dia River. Dan memang sebenarnya ya, execute yang nggak dipakai sama Naomi, dia ngelihat sih sebenarnya karena Ryzennya pas dia garuk, loh kok nggak berkurang lagi Iya, darahnya. makanya wise decision banget Iya, kan. Dan buat teman-teman juga jangan lupa ya pakai promo GrabFood ya, yang pastinya apalagi kalian mau selebrasi kan tim Indonesia masuk ke Grand Final. Nah, boleh pakai diskonnya nih. Oke, tapi lihat heavy speed dari bottom lane. Renzio menjadi pilihan utama tapi Naomi dan Blast mencoba di follow up untuk menyelamatkan Renzio dan berhasil. Keputusan yang bagus dari seorang Chakno. Coba untuk menyelamatkan, karena kalau dia masuk gak bisa. Jadi mau gak mau dia buka aja namanya Blast agar tidak ada yang masuk dari minionnya ke clear juga. Betul. Dan bahkan dari seorang Renzio-nya masih selamat di sana mungkin. Benar, dan rotasi lagi kali ini ke area mid lane-nya. Naomi bakal nyolong. coba untuk, dia nyolong ini, Little Wanderer. Ryzen enggak buff, purple buff. Oh, Ryzen tadi dapetin purple buff atas seorang tim Falcon sih harusnya. Tapi lihat Kera di sana. Berhasil mendeteksi pergerakan mobil dan spray down. Dikeluarkan langsung oleh seorang Kera. Lihat teknik bertahan hidup jurus dari seorang Kera di arah top lane atas seorang Natalia. Sangat-sangat baik banget kalau menurutku pribadi. Tuh lihat. Oke, ini gak dapet purple. Iya loh. Max-nya dapet purple. Oh, dicolong. Dicolong sama si siapa namanya? Ryzen. Tapi ternyata di area atas lihat sudah ada Blazing Duet dikeluarkan oleh seorang Silent hanya untuk nge-clear minion secepat mungkin dan membiarkan Ken kali ini mencoba untuk memfollow up. Tapi ternyata di area belakangnya sudah bakal dicecer begitu saja. Lihat Chaknunya mulai belakang dan bahkan ada heavy spin dari seorang Ken memukul Ryzen balik ke area turretnya, namun ternyata tidak bisa untuk mendapatkan Ryzen yang tadi Inferno-nya juga masih nyala. Masih too strong Momocha. Masih terlalu keras tapi Naomi harus mundur ke arah belakang. Lihat langsung dibuka di situ asap untuk mengelabui para pemain dari tim Omega. Ryzen tidak tinggal diam, bakal coba dipasang begitu saja dan execute. Itulah gunanya execute dan sound point. Berhasil mendapatkan satu dari tim Falcon again and again. 4 poin kill didapatkan. Mundur ke arah belakang. Dan bakal lihat Perry Pack. Again and again ada seorang A2Mix yang memiliki purple buff itu sangat menguntungkan. Cuma kalau dia terzoningisasi dengan ada seorang Natalia, itu susah juga loh Gon. Ya susah banget dan terlihat ini Ryzen behind banget. Apalagi kalau dibandingkan satu level behind 0-3-1 bukan statistik yang baik. Sih. Masih susah dan ini kalau aku lihat Falcon juga ingat. Mereka cari pick off, mereka cari team fight juga sebenarnya. Cuma mereka nggak lupa clear wave, objektif lihat. Ini invasi purple buff sekarang gantian Akainya yang mau clear purple buff dari seorang Ryzen. Dibalaskan ya. Dibalaskan ya Momo-chan. Lihat. Masih dapat. Retribution is on point. Para pemain dari Omega kali ini kita lihat bakal coba untuk mulai bermain sabar. Mulai bermain jurusnya dia. Bawa ke late game aja dulu. Tapi lihat shotgun. Berhasil dapetin satu tapi Golden Light. Follow up yang sangat baik dapatkan. Execute. It's on point dari top lane. Terpetir. Lihat kan tadi. Itu ada bunyinya. Terpetir. Iya. Dan sementara di area bawah dari Yellow Flash masih coba untuk memotong saja minion bersama dengan seorang Renzio juga. Dan sebenarnya tim fightnya kali ini bakal berfokus terhadap Yellow Flash. Lihat 3 pemain dari Omega mencoba untuk all in ke arah Yellow Flash. Mencoba untuk kabur tentunya dengan concentrated energy namun ternyata tidak bisa. Karena memang sebenarnya regionnya belum cukup ya. Itu Max. Dari Yellow Flash. Wah, hilang Pak. My God. Wah dia digocek Pak. hampir. Saking kita kagetnya. Kaget. Iya ngeliat dia bisa gocek loh Momo-chan ternyata dia punya sprint. Tapi memang sprint sekarang udah terlalu ini ya. Maksudnya kayak terlalu efektif banget gitu loh. Efektif. Karena kadang flicker kan harus mungkin nunggu lebih lama ya untuk dari cooldownnya juga. Ya selain itu kan, jadi kalau misalnya aku kan kemarin masih coba Esmeralda pakai flicker ya. Jadi kayak lebih ke arah ofensif kalau pakai flicker. Maksudnya dipakai buat maju gitu. Iya, aku masih kayak gitu tapi ternyata nggak efektif banget. Bagusan sprint beneran. Bagusan sprint. Beneran.
udah tak coba. Udah paling efektif lah ya untuk meta sekarang terutama. Oke, nggak apa-apa. Lord pertama akan hadir. Ini kedua tim sebenarnya memang point kill 5 berbanding 2. Cuman ini Falcon masih nyekek pelan-pelan pergerakan dari Omega. Yes, bener banget. Dia bener-bener 3 turtle 1 turret. ditutup. Itu Dari goldnya bahkan Momochan beda 2.300 Momochan. Gila. Ini gimana tiba-tiba ternyata Falcon mereka memang pengen mendominasi dari early sih. Mereka tahu draftnya dari Omega ini gak bisa dibawa sampai ke late game. Karena bakal berbahaya buat Karena mereka sendiri ya. iya. Tapi untungnya dari tim Falcon mereka masih punya Justin dengan 1 buah. Nah. Xavier yang bakal coba dipaksa ke arah Chaknu. Naomi ke arah belakang, sayang kalau dikeluarkan Downing Light reset. Ini bukan hal yang baik untuk Omega, ada bakat 1 hit dengan execute again. Berhasil menutup tamu si Momochan. Dan bahkan kali ini Numian Blast-nya connect tapi ternyata Silent mulai masuk dari belakang. Dan bahkan Keldra berhasil untuk mendapatkan Lord-nya. Oh my god, Lord berhasil didapatkan. Dan bahkan di sisi dari tim Omega dengan sangat tepat lihat Mystic Pet Downing Light. Kamehameha. Ditembak langsung di depan muka, langsung berantakan saja Momochan. Inilah alasan kenapa Xavier begitu menyebalkan. Karena memiliki sisi, memiliki damage, apalagi dibawa ke arah late game, sakit banget. makin sakit lagi. High ground kuat, sieging kuat, dan memang terbukti ya kali ini Falcon masih bertahan. Lord ya jatuh ke tangan Omega, cuma di bagian atas poking damage aja. Iya, Juga. Berhasil. Sakit juga itu Naomi loh, mukul Renzio loh. lumayan berasa Bukan ya. mukul core-nya loh. Iya, dia pakai Iya. Hyandra juga sih ya. Mukul Berasa offlaner-nya ya. berasa banget. Apalagi berarti Beatrix-nya harus lebih concern lagi dong Momochan harusnya. Ini Dreadnought Armor sih Mir, harus diambil. Iya, still like bad lah. At least tidaknya kalau untuk dia nggak punya duit mungkin di sisi Ya. yang under seperti ini. Karena itu tadi yang dipukul Esmeralda segitu gimana Kera atau Cecilian. Bisa nangis kayaknya. Penyanyi langsung. Tiba-tiba kena smoke bomb dari belakang ya. Sat. Sat-sat. Hilang. Hilang langsung ditelan bumi ya. Cuma ya memang mungkin minusnya dari seorang Natalia ini dia tidak bisa melakukan clear yang cepat ya bottom lane. Lihat berat banget mereka udah melakukan Sampai clear. harus panggil Silent. Minta tolong. Bang, tolong bang, bawa Tolong bang. bang, gak kuat bang. Bang bawa bang. Dan kali ini udah mulai berkumpul di area mid-nya. Justin ngopen vision terlebih dahulu dengan Downing Light tentunya yang tidak akan disayangkan. Sementara Yellow Flash bakal mencari informasi terlebih dahulu. Dan sudah ada, ini udah mulai berasa nih Yellow Flash juga nih. Dari Regennya, karena dia masih bisa kayak tarik ulur, sprint dikit-dikit. Dan bahkan kayak Omega pun yang awalnya kayak mungkin gampang ya numbangin Yellow Flash di awal. Sekarang udah mulai harus perhitungin nih. Harus. Momochan lihat gak? Naomi setengah darah 1 tampar. Makanya Oh, Tadi dari aku mau gue nih makanya mukanya langsung berubah. kaget. Kaget bener-bener. kena Keldra ya? Enggak, kena itu Mes. Cecilian. Oh, Cecilia dia terperangkap. Kena Mystic Field pula, tidak ada follow up damage. Sayang 1000 sayang kesempatan yang bisa mereka amankan tapi malah tidak berbuah manis. Malah berbuah pahit dan tidak ada impact apa-apa dengan banyak source skill yang telah dikeluarkan. Bahkan Silent sampai pakai sprintnya loh tadi. Nah, Karena pas turretnya pecah juga ya. betul banget, langsung sprint ke arah belakang. Tapi ya itu max-nya, itu udah dapet. Tapi sayang banget kan, jarang banget momentin seperti itu. Cuma mungkin bisa dibalaskan kembali ya. Nanti agak ketika late game ya kan, biar Iya. terdorong. Mungkin biar lebih- agak dibawa ke arah backline dulu. Iya. Ke arah ini ya, late game maksudnya. biar gak offside ya. Benar offside. Benar-benar. Mainnya lebih aman. Lebih aman Lebih jadinya. aman. ya. Jadi didorong ke arah late game. Susah sih kalau main agak aman. Kayak misalnya baru-baru gitu kan, kayak tadi seorang Skylar ya, masuk ke belakang langsung Benar. ceplung Oh, gitu. iya. Barbar tapi ada kalkulasinya juga. Ya. Iya benar. Nah ini Justin udah mulai dapat info lagi nih. Udah mulai kelihatan tadi 2 pemain terkena Downing Light di area mid-nya. Dan bahkan 4 pemain juga dari Omega udah mulai menampakkan diri di area rivernya. Dan sebenarnya ini tergantung dari tim fight di Lordnya tadi. Ini sebenarnya udah memasuki menit-menit kritikal di mana Falcon harus proaktif karena ini udah masuk ke arah late game loh. Betul, dan posisi di mana Justin ini nggak boleh kesentuh sama sekali. Nah, udah masuk late game, Cecilion stucknya menit segini tuh udah banyak lah ya. Ditambah item, Falcon yang harus lebih proaktif sebenarnya. Kalau udah late game udah enak banget Omega. Oke. Tamparan tuh Cimomo itu yellow flash loh ya, ditampar Momochan itu yellow flash.
Bayangkan kalau yang tertampar itu macam Justin, macam Silent, tapi Kera. Surprise attack ibu-ibu, tapi retribution di start point kah? Nominal Blast, tapi satu udah lihat Kera, surprise attack ibu-ibu. Win of Danger, Silent save the day. Dan Lord diamankan dari sisi sebelah kiri dari tim Falcon. Kali ini ada Chakno, Sakratul Maut. Yellow Flash masih mendapatkan satu, tapi Renzio di depan sana terkurung. Tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Naomi. Tidak boleh gegabah, tidak boleh terlalu terburu-buru Momo-chan. Benar banget. Dan meskipun kayak Lordnya yang berhasil diamankan oleh Ken di sini, ini mau nggak mau dari Falcon mereka harus cut dulu, cut juga mini dari turret di atasnya, biar Lordnya itu masuknya lebih gampang karena fokusnya adalah inhibitor turret. Sementara ini split push bakal dilakukan sama Falcon di area mid dan juga area bawahnya. Itu dia harus diperhatikan. Cuman kalau lihat dari manipulasi wave-nya ini agak sulit sebenarnya untuk Falcon mendapatkan base turret sih sebenarnya. Cuman Omega mereka tentunya masih pede dengan high ground. Nah, defense-nya mereka ada Sicilian, ada juga tentunya seorang Beatrix yang bisa relatif cepat clear wave ya. Base turret masih aman untuk Omega. Falcon masih memimpin dengan 3.000 gold lead. Tapi kita lihat, jangan lupa untuk MSC yang sedang berlangsung kali ini, kalian bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, itu MSC Coin. Jadi tebak-tebak buah manggis, tebak-tebak berhadiah manis. Cakep. Bukan pantun. Oh bukan, kirain ada buah manggis Udah deh, pantun. intinya kalian bisa tukerin nama skin menarik serta emoji dan juga graffiti eksklusif MSC di PS Shop. Makanya buruan tebak, kalian kan jago nebak-nebak nih siapa pemenangnya. Betul. Tapi dari itemnya ya, kalau kita ngelihat dari Naomi udah ada Hunter Strike. Yes. Dan juga udah ada, ini penetration semua gak sih? Dari Pasti. Naomi juga dengan Wala Vector. Dan bahkan kalau kita ngelihat dari itemnya dari Kelra sendiri ya, di sini dia udah bikin Wala Vector juga. Sama. WON juga. WON baru jadi, Malefic penetration, Hunter Strike juga penetration, movement speed yang menarik juga tentunya Sicilian. Dia terpaksa membuild Dominance Ice. Itu OTW Dominance Ice itu peretalannya. Dan Falcon, karena ada Uranus ini memang harus menjadi concern utama Omega sih di arah late game. Gak mau terlalu diacak-acak, gak mau terlalu terpancing oleh Yellow Flash Chaknu. Baru saja secure item Athena build. Ini Falcon masih leading, masih map control, masih mengatur tempo. Cuman mereka juga harus berhati-hati, balik lagi Omega. Late game kuat banget. Concern itu apa sih, Mo? Concern diri sini apa? Concern? Khawatir. Lengkapnya? Concern. Emang concern dong tulisannya? Iya. Oh gitu. Ceritanya. Nanya bahasa Inggris. Itu Max tuh tadi udah sakit banget kan? Sekali bad face bad impact, dia bikin Dominance Ice juga loh. Itu Jadi makanya. masih respect juga sebenarnya sama Yellow Flash ya. Dan juga beberapa mungkin hero yang kita tahu ini bakal tinggi juga untuk Regennya, mungkin dari Justin atau mungkin dari Silent. Dan bahkan kali ini Lordnya sudah mulai dipok begitu saja. Ryzen mencoba untuk masuk, downing light lagi dan lagi, mencari tahu berapa orang yang bakal coba kontes di area rivernya. Ryzen bakal menahan terlebih dahulu, tapi Renzio udah coba datang dari area mid, udah terlihat oleh Silent juga. Sementara Yellow Flash bakal coba untuk nahan tentunya dengan Ionic Edge kali ini. 1v1 situation dengan Renzio, tapi lihat seberapa tebelnya Renzio dan juga seorang Yellow Flash. Oke, dicari Kelranya. Itu Max di sana, di follow up. Langsung begitu saja, tapi lihat terperangkap spray down. Shutdown dikeluarkan, informasi yang sangat mahal didapatkan oleh tim Omega. Mereka mau team fight, bukan mereka mau melakukan lore, tapi mereka mau perang. Genderang perang berbunyi, Nominal Blast berhasil mendapatkan 2 tembakan. Follow up yang sangat cantik. Double kill. Ken tersisa seorang diri tadi menemani, dan bahkan dari tim Omega mereka mendapatkan 3 poin yang mahal, Momo-chan. Iya, ngeliat tuh Numian Blast dan bersama dengan adanya itu Max yang sekali tangkap, wah itu langsung jadi makanan yang manis buat Kelra. Lagi-lagi combo yang sangat amat baik dari Omega, dan mereka bakal berfokus untuk masuk ke area inhibitor terlebih dahulu, baru masuk ke area Lord nantinya. Dan bahkan kali ini apakah Yellow Flash masih bisa menahan bersama dengan Ken? Ken bakal coba untuk segenap hati berusaha untuk bertahan di area base-nya, karena tidak ada heavy spin tadi. Dia tidak harus memaksakan sih untuk satu lawan 4 dengan pemain-pemain Omega, karena Ryzen udah bisa solo Lord tadi. Iya ya, solo Lord gak ada yang nemenin, berani banget. Dan satu lagi,
ini Kara sama Cakno tuh kayak chemistry-nya satu banget ya. Lihat gak? Pasti. Ketika namanya Blaze pasti di follow up gue. Iya makanya. Pasti di follow up Cibo. Pasti nggak bakal dikasih ampun. Ini instant replaynya. Goni silakan. Ya ini kalau ngeliat Naomi terlalu overextend sayang banget. Dan teman-teman dari Omega mereka langsung gas. Paul lihat Falcon, Justin. Sayangnya mereka nggak langsung mundur di sini. Mereka masih membayang-bayangi dan itu langsung dimanfaatkan oleh Cakno. Cakno melihat momen itu, Nomnium Blast-nya langsung menangkap dua member tadi ya. Yes, benar banget. Tapi lihat di arah tengah, Lord bergerak seorang diri tadi menemani. Maka coba ditahan begitu saja. Momentum mereka ingin menuju ke arah sepertinya di tiga lini berbeda. Dan bahkan ada Cakno. Stay by on position kali ini. Bahkan coba untuk mengganggu ke arah seorang Ken. Retribution telah dikeluarkan. Downing Leg menuju ke arah seorang A2 Mix. Yang sangat sakit ternyata. Sangat bisa membuat dia terkejut dengan setengah darah terakhir. Akhirnya memilih untuk mundur. Ya, agak insecure dikit Iya, ya. agak insinyur banget dia. Dia nggak bisa memaksakan. Insecure. Iya, makasih loh. dari Oh, temennya. cita-cita jadinya. Tapi lagi kali ini Omega mereka mau berfokus untuk dapetin objektif kan. Mulai masuk dengan heavy spin-nya dan bahkan lihat di lock begitu saja. Semua pemain dari Omega namun mereka lupa bahwa ternyata Ryzen lagi memotong di area bawah. Yes, ulang tahun nggak tapi dia mau motong permainan dari satu buah minion ya kan. Dan mencoba untuk mendapatkan satu buah orange Soul dan berhasil memecah. Wow, ternyata Tidak berhasil terpotong, ya. diamankan. Tidak jadi terpotong, tentunya malah dia memotong kesempatan ya. Buat seorang Ryzen tentunya dari Ken untuk mendapatkan orange buff-nya. Dan masih di laning yang sama, tidak mau pulang ya. Dari Ryzen cukup bandel tentunya. Dan ini lihat semua dimakanin sama Omega dong. Bener banget ya kan. Tapi lihat di sini. Kalau kesempatan mah makanya beli yang baru. Udah nggak muat itu ya. Oke. Kesempitan. Oke, tapi lihat di sisi lain. Udah sakit gigi, marah-marah gue. Para pemain dari tim Omega. Dia bermain dengan sabar. Jangan terlalu terburu-buru. Sabar kayak mau Tidak bermain dengan emosinya. Tapi dia malah memainkan emosi dari Falcon. Oke. Biar Falconnya bingung. Emosi ya jadinya. Emosi saya jadinya Oh juga. salah, Falcon. Kenapa jadi Kenapa jadi? kenapa Omega? jadi Tante Momo? Aduh, ini Naomi bandel-bandel masuk ke area buffnya, awas ketangkep, ketahuan tentunya Aduh. dipotong begitu saja. Naomi, where are you going? Langsung dibuka Infernal begitu saja dan Naomi langsung diloncatin dengan Falling Star Mon tentunya. Ya bukan Falling Monster kalau kata Oji. Ya, tapi ini kedua belah pihak terlihat ya. Mereka bermainnya lagi agak, aku bilang kadang disiplin kadang enggak. Ini ya, Ini jujur Falcon berbeda sekali dengan berbanding kemarin aku melihat Naomi bermain Natalia. Aha. Itu disiplinitasnya beda tapi Cakno tertangkap tapi rugi gak sih untuk Aduh. coba nangkep Oh. Cakno. Bahkan Cakno tumbang pun dari tim Omega ya gak masalah. Gak masalah. As long dapetin Lord gak masalah. Dia masih bisa untuk bertahan tapi Cakno bahkan tidak tumbang di depan sana dengan ada satu buah heavy spin dan bahkan blessing duet dikeluarkan begitu saja. Dan terus dari Sval Point. Salah menuju ke arah belakang dikejar oleh seorang Rezio. Tak boleh apapun terjadi tapi lihat di sisi lain Justin. Yang bukan menjadi coach Justin kali ini menembak menuju ke arah belakang. Downing Light Kamehameha. Nggak berhasil menang ke arah belakang nampaknya untuk seorang itu Max Momo-chan. Iya, namun Ryzennya di sini harus tumbang dan bahkan kalau kita ngelihat sekarang Omega mereka mau berfokus untuk balik riset lagi. Bakal coba untuk mining laning phase terlebih dahulu gak sih? Karena mereka punya Renzio juga kan sebenarnya. Yap. Jadi bisa untuk sneaky peeky. Sementara Lordnya juga tadi udah berhasil diamankan oleh tim Omega. Dan posisinya sekarang di area mid dan juga di area atasnya udah mulai gundul. Dari segi item tentunya apalagi ini udah ngomongin itu Max ya, masalah late game. Omega mereka kuat banget dari segi dari damage-nya, bahkan dari sustainability juga karena mereka punya Renzio kan. Plus udah ada Ryzen juga nih. Ya ini kalau ngelihat dari item sebenarnya cukup sulit sih karena lihat 1, 2, 3 hampir 4 immortal sudah diamankan Omega. Lord udah mulai nge-push. Ini kalau Falcon mati 1 aja atau 2 bahkan. Ini Omega bisa end. Bisa di straight push ya. Bisa di straight push. Karena damage-nya sebenarnya mereka tinggal fokus gimana caranya nge-cover itu Max biar nggak tumbang atau Keltra nih. Dua pemain ini aja jangan sampai tumbang. Jadi meskipun kayak Caknunya tumbang, mereka masih punya Renzio sama Ryzen. Ya. Jadi masih ada sandbag yang lain gitu loh untuk tim Omega sendiri. Namun sepertinya Lordnya bakal direlakan begitu saja di area mid-nya. Karena mereka nggak mau terlalu gegabah overcommit juga. Betul. Dan semakin dibawa ke area late game juga Gak masalah. gak masalah. Ini Justin oke lah makin sakit. Tapi banyak kan ada Athena Shield, Benar. ada Radiant Armor. Dan bahkan kayak banyak lah item magical defense-nya. Jadi Omega mereka selalu punya jawaban tentunya di era late game ya. Tapi ya
balik lagi. Mau sampai menit keberapa, Falcon jadi anggapannya kayak kesetir gak sih sama Omega ini? Kesetir banget mau Kesetir lihat. banget. Etumes berkali-kali ditembak dan lihat Ken udah mengeluarkan heavy speednya. Informasi telah didapatkan ini akan mereka tabrak sih harusnya di arah bottom lane. Lihat dengan minion yang mereka miliki, walaupun bukan super minion, mereka akan coba untuk mendapatkan satu buah turret. Tapi dengan adanya Naomi di arah belakang, Kera langsung mencari di mana seorang Naomi berada. Dia nggak peduli dimanapun Naomi itu. Ada tanda seru, kita cari. Karena kalau misalnya nggak dicari, Etumex itu bakal jadi korbannya. Nah. Sedangkan Etumex adalah dealer damage yang cukup tinggi kali ini. Dan player gold dipegang oleh Silent dan juga Yellow Flash. Top 3-nya hanya ada satu dari Omega. Ya itu cukup menarik ya, dimana sebenarnya 2 member dari Falcon itu goldnya paling tinggi. Cuman tidak tertranslate di dalam Land of Dawn gitu. Impactnya lihat. Mereka nggak ada Base ini sih. turretnya hancur semua, iya. Anggapannya kayak nggak ada kombonya nggak sih? Nggak masuk sini. Gak sinerginya ya, bisa Kalau dibilang. kalau dari Omega kan ada Chaknu terus di follow up sama Kelra. Kayak Chaknu ngebuka, itu match juga bisa masuk. Jadi kayak semua pemain dari Falcon tuh gampang ketangkep. Ya, sayang banget. Benar juga, tapi lihat Naomi di arah depan sana, bakal Bocor dipegangin apa? kakinya, jalannya pelan. Untung ada Mystic Field dan bahkan seorang Kera tidak mengenai seorang Naomi. Kalau kena lumayan tuh Cimo, berasa loh. Berasa. Banget, Tapi banget. untungnya dia masih bisa di backup sama Mystic Field ya tadi. Jadi gak bakalan terlalu overcommit juga dari Omega. Memasuki menit ke-25 kali ini. Dan lot juga yang kelima tentunya. Mystic Field sudah, dari Downing Lot udah mulai dibuka. Jadi udah ada informasi yang masuk harusnya. Sakit, sedikit bisa dikit. Lord sudah dicolek oleh seorang Ryzen dan bahkan Naomi nggak boleh kedetek sama sekali tanda serunya. Kalau kedetek sedikit saja itu pasti dibuka sama Ryzen. Di mana? Dicari pasti rumput sekitar sana. Dan bahkan lihat Naomi, karena dia takut akan terkena dampaknya. Dan bahkan ini adalah saatnya Naomi untuk bersinar. Tapi lihat Kera standby. Immortality di depan sana dan bahkan kali ini Etumex still survive. No Immortality Kera down. Tapi di sisi lain Renzio mencoba melakukan distraction. Di sisi lain Yellow Flash still survive, Naomi is coming, Kera menjadi pilihan utama. Dan bahkan lihat Husklaw-nya. Wah gila. Lihat ke Husklaw-nya, itu Husklaw itu harusnya. Iya benar-benar. Husklaw itu. Ada Husklaw. Husklaw-nya lihat. Immortalnya tadi pecah dan kayaknya memang ada Husklaw langsung full lagi. Langsung Regen full lagi. HP-nya tinggi banget ya. Iya tinggi banget Momochan, apalagi kalau dia pakai Nibiru buy one gitu. Sakit banget Momochan. Lumayan perih ya, dan kali ini dia dari Renzio-nya bakal coba dipukul mundur tentunya setelah Lord yang berhasil juga ditahan oleh Falcon. Naomi tadi sempat hampir aja dapetin satu pemain, tapi ternyata masih ada backup yang cukup cepat dari Omega. Kelranya langsung standby, langsung mundur lagi, tarik ulur lagi. Dan yang bagusnya juga tadi Renzio sempat misahin tim fight-nya. Jadi ketika Naomi sebenarnya dapat momentum, Renzio-nya potong dari arah belakang. Ini mereka berkutat di dalam Lord ini agak lama ya mereka nampaknya ya. Mereka masih benar-benar menunggu siapapun yang memiliki maksimal poin. Tapi Naomi ini agak sedikit tertangkap. Dan langsung ada Renzio depan sana mencoba untuk dihindari. Tapi Silent, Guardian Wall-nya belum dibuka. Chaknu bocor. terperangkap. Execute Israel. Chaknu masih ada satu Immortality, kerugian luar banyak. Etumex kali ini berhasil sangit keloja menjepit seorang Panda dan hilang tertampar kenyataan. Dan di sisi lainnya Omega mencoba menuju ke seorang Naomi. Perpisahan team fight. Kera, can you do it? Satu Win of Nature. Sebenarnya tidak terlalu impact dengan magical damage yang dimiliki seorang. Oh my god. Renzio di sisi yang lain. Momochan double kill. Looking for wipeout kali ini Momochan. Dan bahkan lihat masih mau lebih triple kill untuk seorang Renzio, hampir maniak namun ditutup dengan sangat amat manis oleh seorang Kelra tadi. Itu kalau Downing Light-nya masuk, Ci, mungkin beda cerita. Tahu nggak Bisa Chaknu sama Kelra tumbang. Ini namanya apa? Apa? Tukang sampai kejemur God! Oh my God! Omega sudah bisa dipastikan berhasil mendapatkan game yang pertama dengan kemenangan wipe out. 1-0 untuk Omega.